Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober serentak diperingati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Di Kota Malang, pemerintah Kota Malang memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar upacara pengibaran bendera. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman depan kantor Balai Kota Malang diikuti oleh TNI, Polri, ASN, Ormas Kepemudaan, dan para pelajar. Bertindak selaku pembina upacara yakni Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Salam di tempat. Res. Lenjang kanan. Res. Tegak. Res. Istirahat di tempat. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022, Jumat 28 Oktober 2022, segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Infantri Haryanto, Komandan upacara, Komite Nasional Pemuda Indonesia, pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Siap! Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Lapor upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda dilakukan dengan pengibaran Sang Merah Putih oleh Purna Paskibraka Kota Malang. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak!
Untuk mengenang jasa para pahlawan, seraya kita berdoa semoga para arwah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Haluan kanan, jalan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan membaca putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Siap? Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbesar, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemudi dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekar, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Direktur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak! Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam amanahnya mengatakan bahwa Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 yang mengambil tema Bersatu Bangun Bangsa. Para pemuda diminta berkomitmen untuk mewujudkan kembali persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Wali Kota juga berharap dengan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun ini, para pemuda memiliki karakter yang tangguh dan mempunyai disiplin kerja keras dalam membangun bangsa Indonesia terus maju. Yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini 28 Oktober 2022 kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam memelopori pembangunan visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa.
semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur secara dinamis sesuai dengan konsep lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya, memandang keberagamaan sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan. Di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun level internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, serta berkarakter mulia perlu dikembangkan dan mampu keluar dari situasi yang demikian. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol Ibu Kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak. Kerja-kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om, salam pemuda. Jakarta 28 Oktober 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tertanda Zainuddin Amali. Kalau kita menilai pergerakan 28 Oktober 1928, maka kita tidak pernah melupakan bagaimana tonggak sejarah kita ditancapkan di tahun 1908. Kekuatan itulah yang menyemangati sehingga Indonesia bersatu. Pemuda-pemuda yang menjadi agen perubahan, agen innovation dan seterusnya, terus mampu menggelorakan suara bendera merah putih harus berkibar. Mata dunia telah melihat bahwa Indonesia akan bergerak maju dengan kegotong royongan, dengan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi sebuah keniscayaan. Itu harus terus kita gaungkan bersama-sama. Masa depan Indonesia adalah di tangan-tangan adik-adik semua. Saat ini adik-adik yang mungkin masih belajar di sekolah perguruan tinggi, cita-cita yang digaungkan oleh pemuda-pemuda ketika itu mestinya harus kita jadikan tonggak sejarah. Dan setiap peringatan-peringatan kali ini, peringatan-peringatan Sumpah Pemuda, 17 Agustus, peringatan Hari Pahlawan, itu mestinya menjadi pemantik kita untuk bersama-sama terus menggelorakan merah putih harus tancap kuat di seluruh belahan dunia. Untuk itu para hadirin sekalian yang saya banggakan, momentum inilah yang harus kita kuatkan, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua, ridho Allah menyertai kita semua, sehingga bangsa Indonesia tetap kokoh bersatu untuk memperjuangkan kokohnya Indonesia, bumi pertiwi yang kita cintai.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan, dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya. Eratkanlah persatuan kami untuk terus bersatu bangun bangsa hingga menghasilkan kekuatan dahsyat membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkanlah hikmat-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami satukan, kami rajut menjadi musik kekuatan. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pancarkan cahaya-Mu untuk memerangi pikiran dan hati kami sehingga kami mampu berkreasi. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Inspektur upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Para komandan pasukan jalankan sesuai rencana. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada dasarnya pemuda merupakan tombak kebesaran suatu negara. Karena pemuda memiliki inovasi, kreativitas, dan semangat yang tidak dimiliki oleh generasi lainnya. Untuk itu, sementara setelah upacara pengibaran bendera pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2022, pemerintah Kota Malang juga memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi di tahun 2022. Penghargaan bagi pemuda berprestasi diserahkan oleh Forkopimda Kota Malang. Di bidang pangan atas nama Rizky Bagus Maulana dan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp4.500.000. Pemenang 3 bidang pangan atas nama Fatinuha Aulia Ulfa dan berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp2.500.000. Mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000. Davin Raizan Ferdinand berhak memperoleh uang sebesar Rp4.500.000. Daya alam lingkungan dan pariwisata Bagas Dwi Cahyono berhak mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000. Sosial dan budaya dengan pemenang 1 Taukid Mukhlis Diansyah berhak mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000. Dan pemenang 2 bidang agama, sosial dan budaya Joan Sabrina Aulia Hamsa dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000. Simon Alfredo melaporkan.